Selamat datang di Afternoon Tea. Now we give you opinions and facts about isu-isu yang nyata di zaman sekarang dari anak muda untuk anak-anak muda di luar sana. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas keberagaman gender serta kaitannya dengan diskriminasi dan juga ketidakadilan khususnya yang masih terjadi di lingkungan masyarakat dan juga di dunia pendidikan. Nah guys, jadi pembahasan ini tuh kita angkat dari untuk melihat persoalan dan lebih dari satu sisi kan pastinya. Nah, terus juga ini tuh sekaligus tuh untuk kita tuh mendorong anak muda nih agar lebih memahami dan lebih menyikapi dalam perbedaan dengan bijak. Gitu guys. Nah, kalau ngomongin keberagaman gender itu sebenarnya ada dua. Di satu sisi itu keberagaman tentang kebebasan seorang diri, menjadi diri sendiri dan merasa dihargai, dan juga banyak orang merasa lebih nyaman, lebih percaya diri, sama lebih berani berekspresi lah di luar lingkungannya. Nah, tapi di sisi lain masih juga banyak yang merasa topik ini tuh bertabrakan sama nilai-nilai budaya, agama, atau kebiasaan yang udah lama ada. Jadi wajar kalau ada perdebatan, ada apa masalahnya sering bukan di beda pendapatnya, tapi cara menyikapinya. Bener banget, ya. Jadi beda pendapat itu normal. Yang gak normal itu adalah kalau beda pendapat itu langsung jadi bahan ejekan atau malah jadi saling serang. A few moments later. Diskriminasi dan ketidakadilan juga punya dua sisi yang lain. Di satu sisi ada orang yang benar mengalami perlakuan yang gak adil, diolok, dikucilkan, atau dianggap aneh cuma karena berbeda doang dia gitu. Tapi benar juga sih, kadang yang kita omongin itu tanpa kita sadari. Kalau kita nggak sadar kalau omongan kita tuh bisa ngucapin Bikin sakit hati ya? bisa bikin sakit hati orang lain. Iya betul, dengan cara kita ngucapin yang salah gitu guys. Betul banget tuh David. Kayaknya nggak semua orang itu kuat buat menerima apa yang namanya itu bercanda, kayak hubungan keberagaman gender dengan diskriminasi dan ketidakadilan. Ya, berarti hubungannya antara keberagaman gender dengan diskriminasi ketidakadilan itu sangat jelas, teman-teman. Waktu keberagaman gender nggak dipahami atau nggak diterima, diskriminasi gampang untuk muncul. Mulai dari perlakuan yang berbeda, komentar yang berbeda, sampai perbatasan kesempatan. Contohnya, di sekolah ada siswa yang cara berpakaiannya atau minat atau sikapnya nggak sesuai dengan stereotip gender yang biasanya diberikan oleh masyarakat. Bukan karena dia melanggar aturan, tapi karena dia dianggap nggak sesuai, makanya dia sering diremehin. Di situ ketidakadilan terjadi, bukan soal kemampuan tapi soal identitas. Tapi sebaliknya juga sih, kalau keberagaman gender dipahami sebagai perbedaan yang wajar, jadi diskriminasi itu bisa ditekan loh. Terus juga kan orang yang dinilai dari sikap dan kontribusinya kan pastinya, bukan dari labelnya. Lalu diskriminasi dan ketidakadilan ini tuh muncul ketika perbedaan ini nggak disikapi dengan empati dan kesadaran dari diri kita masing-masing. Nah, sekarang teman-teman, kita mau undang salah satu keluarga terbaik dan juga sangat-sangat berpengalaman narasumber kita pada hari ini. Kita undang Mr. Ronaldo. Silakan Pak. Kepada Bapak Ronaldo nih. Dengar kemarin habis menang lomba apa ini? Wih, habis menang lomba apa tuh, Mister? Ya lumayan. Basik. Boleh. Apa tuh, futsal kah? Futsal. Wing Chun juga Bapak ya? Coba agak maju dulu. Oke. Kita mulai ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kesetaraan gender dan juga ketidakadilan dan diskriminasi. Silakan. Nah, pertama nih, dalam pelajaran olahraga
sering ada pembagi kelompok atau tim yang berdiskusi bagaimana cara menciptakan suasana olahraga yang adil yang apa melihat perbedaan gender. Oke, kalau di dalam olahraga, saya selalu membaginya itu dalam permainan, dalam setiap permainan itu pasti ada putri atau ada putra. Jadi saya nggak terlalu berpikir bahwa dia bisa atau tidak, tapi supaya semuanya itu bisa mengikuti olahraganya itu dengan baik. Satu, sepertinya kita kayak main kasih atau main basket, itu pun saya selalu buatnya mix supaya mereka bisa, biarpun mereka belum terlalu tahu, tapi mereka ingin supaya mereka bisa happy dalam permainan. Keren banget sih saya. Nggak perlu ngeliat ya, misalnya siapa jago atau enggak. Ya, nggak perlu. Betul banget. Betul banget. Selanjutnya, Kalau dari saya nih, Pak ya, saya mau nanya nih, kan bagaimana sih kita tuh menyikapi nih, menyikapi dalam pola pikir seperti di lingkungan sekolah, misalnya kayak olahraga tertentu nih, kayaknya cewek ini kurang mampu gitu, lebih mampuan cowok lah, gitu. Gimana itu Bapak? Kalau pengalaman saya, kalau untuk olahraga misalkan kan banyak kayak futsal, pasti kan juga ada beberapa, mungkin ada yang putri, ada bisa, ada juga yang putri. Jadi saya selalu membuat mereka itu happy dengan cara, misalkan ada putri yang bisa gitu, nanti diajarin, atau putranya yang bisa benar-benar futsalnya itu dia ngajarin gitu, supaya mereka itu pun, anak-anak itu pun belajar bagaimana bisa membimbing setiap anak-anak itu dengan baik gitu. Caranya, cara untuk nge-treat anak-anaknya itu supaya mereka bilang, oh ini ya, oh kalau dribblenya kayak gini, kalau mengirim bola tuh kayak gini, passingnya kayak gini. Jadi supaya anak-anak itu benar-benar tahu. Berarti nggak ada perbedaan, Nggak ada, beda gitu Pak ya? tidak ada sama sekali. bagus sih saya. Itu harus dicontoh buat guru-guru di luar sana juga mungkin ya bisa ya. Semoga. Oke, kita mau lanjut, silakan. Mister sekarang statusnya di sekolah ini sebagai guru olahraga kan? Iya. Mister pernah nggak sih kayak melihat interaksi kayak menemukan sikap diskriminatif gitulah atau bercandaan yang berlebihan waktu jam Mister olahraga? Dan bagaimana cara bapaknya, cara Mister kasih tahu agar siswanya tidak melakukan hal itu? Dan tetap merasa dihargai. Ya, Oke, kalau untuk di olahraga untuk sejauh ini mungkin bercandaannya itu kadang-kadang hanya seperti apa ya, jadi mungkin nggak terlalu berlebihan lah ya. Kalau untuk di sekolah di sini ya, Citra Berkat ini ya, tidak ada yang berlebihan, masih dalam tarafnya yang nggak terlalu parah banget. Tapi kalau di sekolah-sekolah luar ya, di luar yang pengalaman saya itu banyak, karena mereka merasa bahwa mereka ini yang punya kekuatan lah, punya power. Jadi kadang-kadang bisa ditindas. Bukan hanya murid, tapi guru pun ditindas. Ya itu yang saya punya pengalaman. Dan kalau untuk murid-muridnya, saya selalu bilang bahwa kamu di sini belajar, kamu di sini untuk mendapat ilmu. Jangan merasa bahwa kamu punya kekuatan. Kamu mesti belajar hidup, bahwa suatu saat kamu tidak akan seperti ini. Kadang-kadang ada orang di atas, kadang-kadang juga tidak ada di bawah.
Jadi tidak selamanya kamu akan menjadi orang yang punya kekuatan. Jadi untuk belajar akhirnya mereka tahu mulai dari lambat laun, akhirnya anak itu mulai kurang untuk menindas teman-temannya. Deep banget sih jawabannya. Selanjutnya, Terus kalau menurut Bapak nih, peran olahraga itu dalam menanamkan nilai toleransi ini, terus nilai kerjasama dan saling menghormati di tengah perbedaan itu gimana sih Pak? Kalau untuk kerjasama, Iya. itu yang apa ya? Kalau membantu mereka juga kalau untuk dalam kehidupan sebenarnya. Jadi dalam hidup itu kita, kalau kalian sudah mulai bekerja, jadi kita tuh harus punya hubungan yang baik. Jadi supaya dengan kita hidup baik, kita punya teman-teman lebih banyak lagi, punya perkenalan, punya teman-teman yang hubungan yang untuk bekerja itu sangat baik. Jadi kalau kerja sama itu pun nggak selamanya akan susah. Jadi dengan kalian punya hubungan kerjasama yang baik, kayak kita olahraga bersama, satu saat kayak kamu David juga kan di basket, Billy juga di futsal. Kalau kamu dalam permainan nggak ada punya teamwork yang baik, gimana mau jalan itu suatu perusahaan atau suatu tim? Jadi peran kerjasama ini tuh dalam tim itu sangat berpengaruh Pak. Sangat berpengaruh. jadi dengan olahraga yang sportif itu juga bisa belajar. Kita butuh skill-skill itu di masa depan nanti Iya. menghadapi dunia. Ya. Oke, kalau gitu, Mister ada pertanyaan. Dan pertanyaan ini terakhir. Yes. Apa pesan Mister untuk anak-anak SMA di sini dan juga di luar supaya bisa bersikap adil, sportif, bukan cuma di lapangan saat bermain, saat olahraga, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pesan saya mungkin untuk anak-anak SMA sekarang ini, hiduplah dengan punya tanggung jawab, hiduplah dengan selalu dalam kehidupan supaya kita benar-benar ada punya toleransi hidup yang baik gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalian itu bisa semuanya. Jadi tetap rendah hati ya. Satu, kalau kalian mau untuk menjadi teamwork yang baik, tetap punya kerendahan hati. Dengan belajar banyak kalian di SMA ini, kalian akan mendapatkan suatu kehidupan yang baru gitu. Dengan kalian belajar sesuatu yang baru itu. Ada lagi Mister? Mungkin udah cukup. Semangatlah kalian lah. Terima kasih banyak Mr. Ronaldo atas ilmu-ilmunya yang sudah diberikan di dalam podcast ini. Terima kasih. Kita jauh-jauh juga ini ya. Iya, jauh-jauh. Jauh-jauh. Betul banget, jauh-jauh. Sibuk lagi ya. Iya, terlalu sibuk ini Bapak ini. Terus. Bapak ya, terima kasih banyak Bapak. Nah, kita udah dengar dari salah satu narasumber kita yang sangat-sangat Keren, spesial. spesial ya. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Nah, sekarang kita mau masuk ke contoh nyata di Indonesia yang dekat banget sama kehidupan kita. Terutama anak sekolah, anak SMA, anak SD. Soal stereotype gender, kayak anggapan bahwa peran tertentu cuma cocok buat satu gender saja. Boleh contoh deh. Seperti Boleh. misal masih sering tuh ada pemikiran kalau laki-laki jadi cocoknya jadi pemimpin, sementara perempuan tuh di belakang gitu jadi pendukung. Nggak setuju sih. Siap. Ya bener banget sih.
Tapi padahal kan apa, kalau dilihat secara kemampuan tuh banyak juga yang perempuan tuh yang bisa menjadi pemimpin gitu. Jadi nggak semuanya itu harus laki-laki. Benar, benar. Iya, kayak gitu gua. Iya, Ya tapi kan karena sirup itu kesempatan sering nggak dibagi secara adil gitu loh. Ah, iya. Jadi yang akhirnya jadi kebentuk diskriminasi gitu. Iya tahu, bahkan nih teman-teman di lingkungan sekolah masih aja kejadian misalnya kalau pemimpin ketua OSIS tuh ada anggapan bahwa laki-laki itu mau lebih tegas daripada perempuan, dan perempuan itu lebih rapih lah, jadi sekretaris lah atau jadi bendahara gitu. Padahal sih pembagian peran itu tuh nggak cuma bisa dilihat dari cowok ke ceweknya, tapi kan dari kemampuan sama bakatnya. Kalau ceweknya lebih berbakat daripada cowok juga kan bisa juga. Betul. Bisa sih. Iya. Bener, Bro. Nah, Setuju, Bro. disinilah ketidakadilannya muncul. Dua orang bisa punya kemampuan yang sama, tapi yang satu dapat kesempatan lebih besar hanya karena gendernya, misal cowok jadi tinggi gitu anggapannya. Tapi kalau dari satu sisi juga kan ada yang nganggap ini tuh cuma kebiasaan lama dan bukan niat jahat nih. Tapi dari sisi lainnya itu juga kan dampaknya itu jadi nyata ya. Terus juga banyak potensi yang akhirnya itu nggak berkembang gitu. Dan juga kalau ini dibiarin terus ya lingkungan jadi nggak sehat gitu loh. Orang yang dinilai dari label tuh nggak ada kualitasnya. Gue dari label enggak. Orangnya dulu dari label bukan kualitas. Ya, bukan kualitas. Iya. Typo. Nah, jadi udah ngomongin gender. Jadi keberagaman gender itu bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi soal memberi ruang yang sama untuk semua orang, cewek ataupun cowok, berkembang tanpa batasan stereotip. Ya perbedaan itu emang wajar. Yang nggak wajar itu tahu gak apa? Apa tuh? Ketika perbedaan dijadikan alasan untuk membatasi kemampuan. Setuju banget sih, setuju banget. Ya pokoknya inti dari obrolan kita hari ini tuh bisa disimpulin kalau keberagaman, diskriminasi, dan keadilan itu nyata di sekitar kita. Perbedaan itu nggak bisa dihindari. Tapi cara kita nyikapinya itu bisa dipilih. Mau jadi sumber masalah atau jadi bagian dari solusi. Ya saran dari kita sih jangan lupa semuanya mulai dari hal kecil, pilih kata yang lebih sopan, stop ngejek, dan belajar buat ngedengerin orang lain. Terus juga nih kalau kalian misalnya ngelihat ketidakadilan gitu ya, jangan cuma diem aja dong. Kita tuh harus bertindak buat memberantas ketidakadilan yang Betul ada banget. terjadi sekarang ini. Iya, dan minimal jangan ikut-ikutan lah ya. Diam kadang-kadang tuh emang lebih baik daripada menambah luka. Nah, terima kasih banyak. At the end of the day, kita semua adalah manusia yang punya perasaan, pemikiran, empati, dan sikap yang bisa kita latih untuk lebih baik lagi setiap hari. Dan semoga perbincangan hari ini, perbincangan kita semua, bisa menjadi sebuah awakening untuk anak-anak muda di luar sana. Be part of the solution and not cause the problem. Okay, thank you for tuning in, and now we got to know. See you next time in Afternoon Take. Bye. Cause nobody does it like you.